Hai teman-teman Omanya Jo, jumpa lagi dengan channel Omanya Jo yang akan menyajikan video kisah nyata yang lumayan horor. Siap-siap cari tempat duduk yang nyaman supaya dapat menikmati sajian ini dengan baik. Bila teman-teman ada saran, kritik, pendapat, dan lain-lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Tayangan-tayangan video kisah nyata horor akan terus hadir di waktu yang akan datang. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe, notifikasi supaya tidak ketinggalan akan video-video horor dari Omanya Jo berikutnya. Saat itu, aku bekerja di sebuah perusahaan yang berkantor di daerah Jakarta Utara. Perusahaanku memiliki kantor di lantai 2, sementara lantai 1 dipergunakan sebagai pabrik. Merek produk yang dihasilkan oleh perusahaanku merupakan salah satu merek terkenal saat itu, walau jenis industri yang digeluti bukan termasuk industri skala besar. Peningkatan karir dan penghasilan adalah alasanku memilih pindah bekerja karena peningkatan karir di perusahaan lama sangat berjenjang dan memakan waktu. Sementara aku sudah bekerja hampir 4 tahun di perusahaan tersebut selepas selesai kuliah. Peningkatan penghasilan juga penting karena aku ingin menggantikan posisi kakak-kakakku sebagai tulang punggung keluarga setelah bapak meninggal saat aku masih di SMA. Jadi, wajar bila sebagai karyawati baru ditopang niat meniti karir semaksimal mungkin membuatku sering pulang belakangan dibanding karyawan-karyawan lain. Apalagi aku masih dalam masa percobaan pada jabatan baruku yang masuk kategori manajer level menengah. Teman-teman sesama karyawati, termasuk seorang teman manajer wanita, pada awalnya masih suka mengajakku pulang begitu jam kerja usai. Tapi lama-kelamaan mereka maklum bila aku memang lebih memilih memperpanjang waktu jam kerjaku di kantor. Jadilah aku sebagai satu-satunya karyawati yang masih bekerja di kantor bersama 2 manajer pria lain, seorang supervisor, dan Pak Sur sebagai pemilik perusahaan sampai malam hari. Bekerja lembur, kadang kami beramai-ramai pulang bareng, tapi tidak jarang juga ada yang pulang duluan karena memang tidak ada lagi yang harus diselesaikan hari itu atau ada keperluan pribadi. Kadang aku tinggal hanya berdua dengan pemilik perusahaan karena teman-temanku memilih merokok sejenak di halaman bawah atau mengontrol pabrik yang selalu beroperasi penuh dengan 3 shift. Di saat demikian, berkali-kali terjadi Pak Sur kemudian pamit ikut turun ke bawah meninjau pabrik. Ini berarti aku tinggal sendirian di lantai 2. Tapi sejauh ini semuanya berjalan baik-baik saja. Memang aku beberapa kali menemukan semacam sesaji berupa aneka kembang, rokok, dan segelas kopi yang ditaruh di sebuah tampah, yaitu wadah dari bambu, dan ditempatkan terutama pada area dekat pabrik serta di balik tangga menuju ke lantai 2. Ini terjadi setiap malam Jumat. Karyawan-karyawan lama mengatakan bahwa sesaji itu ada sebagai akibat terjadinya beberapa kali kecelakaan di pabrik walau tidak sampai merenggut nyawa. Hari itu seusai azan maghrib bergema, Pak Sur pamit mau menyusul manajer HRD mengontrol keadaan pabrik kepadaku. Beliau pamit karena saat itu hanya ada beliau dan aku di lantai 2. Sebagaimana biasa aku mengiyakannya dan kemudian kembali melanjutkan pekerjaanku. Suatu waktu, aku membungkukkan tubuhku karena ingin mengambil sebuah file yang kuperlukan di laci bawah meja kerjaku. Setelah mendapatkan file dimaksud, maka aku segera mengangkat ke atas kembali sebagian tubuhku.
Pada saat kepalaku terangkat ke atas dan menghadap dinding tembok di depanku, mendadak aku melihat sesosok laki-laki berjalan di lorong jalan yang ada di depan meja kerjaku. Meja kerjaku dengan lorong jalan hanya terpisahkan oleh satu deret meja kerja lain, sehingga jarak kami cukup dekat, hanya kisaran 3 meter. Usia laki-laki tersebut lebih kurang 40 tahun, memakai kemeja garis-garis biru muda dan putih dengan celana panjang warna abu-abu muda. Kulitnya putih, rambutnya hitam, dan teratur rapi disisir ke belakang. Bahkan, aku dapat melihat rambutnya berkilat karena menggunakan minyak rambut Tempo dulu. Aku hanya dapat melihat bagian sisi kiri wajahnya. Sempat tidak percaya dengan penglihatanku, maka aku tegaskan kembali tatapan mataku ke depan. Laki-laki itu berjalan cepat dan mataku tidak salah lihat karena ia sempat melintas di bawah lampu neon yang bersinar terang. Aku melihatnya sudah setengah jalan berada di lorong tersebut. Ia berjalan dari arah dapur menuju pintu keluar ruangan dan menghilang begitu saja sebelum tiba di pintu yang ada di sebelah kiri depanku. Bahkan ia belum tepat berada di lorong depan meja kerjaku. Aku merinding. Ia menghilang dalam hitungan detik. Cukup lama aku berdiri membeku karena kaget dengan kejadian yang baru kualami. Sosok laki-laki itu menghilang begitu saja pada saat aku masih memperhatikannya. Aku segera membaca doa dan cepat-cepat berjalan menuju pintu keluar ruangan, lalu masuk ke ruang resepsionis. Aku bertahan tidak mau keluar dari ruang resepsionis dan menuruni anak tangga agar dapat keluar kantor, karena aku ingat di bawah tangga itulah salah satu tempat di mana sesaji selalu diletakkan. Pelan-pelan aku berusaha menenangkan diri sambil tidak putus berdoa mohon perlindungan Allah. Selang beberapa menit kemudian, Pak Sur datang dan menyapaku dengan nada penuh keheranan karena aku berdiri sendirian di dekat pintu ruang resepsionis yang menuju ke tangga keluar. Bulu kuduku masih merinding saat aku ceritakan kejadian yang baru aku alami kepada Pak Sur. Beliau mendengarkan tanpa bereaksi apapun. Mengingat aku belum lama bekerja di perusahaan ini, maka aku tidak mendesak beliau memberikan penjelasan atas kejadian yang ada. Beliau membuka pintu seraya mengajakku masuk kembali ke dalam. Beliau memintaku pulang karena beliau juga tidak lama lagi akan pulang. Aku turuti permintaan beliau. Tanpa diminta 2 kali, aku segera membereskan barang-barangku, kemudian pamit pulang kepada Pak Sur. Hari berlalu, dan aku tidak pernah melihat sosok laki-laki tersebut lagi. Selang 2 bulan dari kejadian tersebut, aku kembali melihat sesosok wanita bertubuh tinggi langsing dan berbaju tipis warna putih dengan rambut hitam terurai melayang terbang di depan pintu toilet yang letaknya ada di sebelah belakang kanan meja kerjaku. Aku melihatnya di siang hari dari meja kerjaku saat kepalaku menoleh ke belakang. Aku diam saja karena tidak ingin membuat heboh keadaan kantor di siang bolong. 2 kejadian tersebut tidak pernah kuceritakan kepada teman-temanku yang seruangan denganku. Aku khawatir mereka jadi takut bila ingin ke toilet. Akhirnya aku lulus masa percobaan dan diberi ruangan sendiri sehingga dapat bekerja dengan nyaman. Sayang, aku hanya bekerja selama 15 bulan di perusahaan ini karena lokasinya cukup jauh dan menguras energiku yang tinggal di Jakarta Selatan. Jelang hari terakhir, aku mulai berpamitan kepada teman-teman kerjaku. Saat aku pamit kepada manajer HRD, aku ditanya beliau mengenai sosok laki-laki misterius yang pernah menampakkan diri kepadaku.
Manajer HRD ini akhirnya menceritakan semua tentang sosok laki-laki yang pernah kulihat. Ternyata sosok tersebut pernah bekerja di perusahaan ini sebagai manajer pabrik. Saat sosok laki-laki itu menjadi manajer pabrik, terjadi beberapa kali kehilangan uang operasional pabrik yang disimpan di laci meja kerjanya. Jumlahnya memang tidak seberapa, tapi tetap saja sebuah pencurian yang harus dicari tahu siapa pelakunya. Suatu sore, saat jam istirahat, maka manajer pabrik juga meninggalkan meja kerjanya seolah ikut beristirahat. Padahal ia memantau secara sembunyi-sembunyi dari lantai 2, melihat keadaan di meja kerjanya. Suasana pabrik saat itu sangat sepi. Upaya manajer pabrik berhasil. Ia melihat sesosok laki-laki yang ia kenali sebagai salah satu anak buahnya berjalan mengendap-endap menghampiri meja kerjanya. Tidak ingin kecolongan, ia segera berlari turun menghampiri anak buahnya tersebut tanpa memberitahu karyawan lain. Anak buahnya kaget melihat kehadiran manajer pabrik yang memergokinya hendak mencuri uang. Panik dengan keadaan yang dihadapi, ia segera mengambil gunting yang kebetulan ada di atas meja dan tanpa membuang-buang waktu, gunting tersebut langsung ditusukkan berkali-kali ke tubuh manajer pabrik. Upaya manajer pabrik melindungi diri gagal. Ia meninggal seketika di tempat kejadian dengan bersimbah darah akibat tusukan bertubi-tubi yang diterimanya. Dan kemeja serta celana panjang yang digunakan saat kejadian nahas itu tepat sama seperti kemeja serta celana panjang yang dipakai saat aku melihatnya. Sekian tahun berlalu, tidak pernah ada karyawan pabrik maupun kantor yang melihat sosok manajer pabrik itu selain diriku. Itu sebabnya Pak Sur hanya diam saja saat aku bercerita. Rupanya beliau juga kaget dan kemudian menyampaikan kejadian yang kualami ke manajer HRD. Duh, aku bergidik mendengar cerita itu. Tidak dapat kubayangkan betapa repotnya diriku bila berulang kali melihat tampilan-tampilan sosok dari dunia lain seperti itu di saat aku sedang bekerja pada sore sampai malam hari. Suka tidak suka, pasti suasana hatiku akan terganggu karenanya, dan lama-lama aku bisa stres. Aku bersyukur telah memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan, dan hari ini adalah hari terakhirku bekerja di perusahaan ini. Aku pulang pukul 5 lewat sedikit sehingga keadaan kantor belum sepi. Selain para manajer, Pak Sur, juga masih ada office girl yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Aku bergegas meninggalkan kantor sebelum hari gelap. Akhirnya, aku dapat melepaskan diri dari tempat kerja yang ternyata memiliki sejarah memilukan dari seorang manajer pabrik. Semoga hari-hariku ke depan akan lebih baik lagi dan cerah. Amin.